Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada 3 konsep penting, yaitu presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Dari Wikipedia disebutkan bahwa presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya istilah itu dipergunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat. Namun lambat laun istilah itu digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih tepatnya atau lebih spesifiknya disebut sebagai presiden, yaitu untuk menyebut kepala negara suatu republik, baik itu secara langsung atau tak langsung. Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik. Kepala negara. Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari suatu negara, seperti negara republik, monarki, federasi, persekutuan, dan bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara biasanya mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi negara tertentu atau suatu negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah pimpinan atau pemimpin pemerintah atau kabinet. Dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sedangkan dalam sistem presidensial atau presidensil atau juga monarki, kepala pemerintahan seringkali merangkap sebagai kepala negara dan bergelar presiden bagi sistem presidensial atau raja bagi yang menganut sistem monarki. Presiden Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial atau presidensil. Dalam sistem ini, presiden mempunyai kedudukan yang kuat, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga dalam hal ini Presiden Indonesia mempunyai 2 status, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden sebagai kepala negara. Mari kita bahas satu persatu tentang itu ya. Presiden sebagai kepala negara, lebih tepatnya yaitu wewenang atau kewenangan presiden sebagai kepala negara. Pada pasal 10, presiden mempunyai kewenangan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1, di sana, presiden mempunyai kewenangan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan dari DPR. Pun demikian dengan pasal 11 ayat 2 dinyatakan bahwa
Presiden saat membuat perjanjian internasional lainnya itu juga harus sesuai dengan persetujuan dengan DPR atau mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian pasal 12. Pasal 12 ini Presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya, di mana diatur dalam undang-undang. Kewenangan ini maksudnya diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya pada pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Pada ayat 1, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul. Pada ayat kedua, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Dan di ayat ketiga, Presiden memiliki kewenangan untuk menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya, pada pasal 14, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Di ayat kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya yaitu pada pasal 15. Presiden memiliki wewenang untuk memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pada pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang memegang kekuasaan pemerintahan. Lalu pada pasal 5 ayat 1, Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dan di pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu kita lanjut pada pasal 16. Nah, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur di dalam undang-undang. Jadi teknisnya diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu pasal 17 ayat 2. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Selanjutnya yaitu pasal 20 ayat 2 dan ayat 4. Maksudnya yaitu Presiden memiliki wewenang untuk membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang atau RUU bersama DPR, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Selanjutnya yaitu pada pasal 22 ayat 1. Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut sebagai Perpu dalam kegentingan yang memaksa. Lalu pada pasal 23 ayat 2, Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan selanjutnya pada pasal 23F ayat 1, Presiden memiliki wewenang untuk meresmikan
keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Baik, selanjutnya yaitu pada pasal 24A ayat 3, Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Lalu pada pasal 24B ayat 3, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Dan yang terakhir, pasal 24C ayat 3, Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.